Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ablas dengan NIM 2001064 akan mempresentasikan pembelajaran English for Children pada semester ini. Well, sebelum kita beralih pada topiknya, maka kita harus mengetahui bahwa English for Children ada sebuah pembelajaran dan metode pembelajaran bagaimana cara kita sebagai pendidik mengajarkan anak yang berusia 10 tahun ke bawah untuk pintar dalam berbahasa Inggris. Tentu saja English for Children begitu penting untuk kita karena seperti yang kita ketahui, anak yang berusia 10 tahun ke bawah memiliki psikologika yang rendah, ilmu pengetahuan mereka belum memadai, dan mereka masih memiliki emosi yang belum terkendali. Maka dari itu, sebagai pendidik, kita sangat memerlukan sekali untuk belajar English for Children ini. Dan berbicara tentang English for Children, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita membedakan anak yang berusia 5-7 tahun dengan 8-10 tahun. Perbedaan ini itu harus kita lakukan karena ini benar-benar penting. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya kalau anak yang berusia 5-8 tahun memiliki kemampuan seperti menggunakan argumen walaupun tidak logis, terus berbicara mengenai apa yang mereka lakukan, dan mereka sulit membedakan mana fakta dan fiksi dan lain-lain. Sementara anak yang berusia 8-10 tahun, mereka mulai mengetahui perbedaan antara fakta dan fiksi, serta bisa mendefinisikan tentang apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Maka itulah yang mengapa kita sebagai pendidik harus melakukan perbedaan kelas antara anak yang berusia 5-7 tahun dengan anak yang berusia 8-10 tahun, karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Next, untuk slide itu, sebagai pendidik kita harus pintar dalam membuat kelas nyaman dan aman. Itulah mengapa kelas manajemen dan atmosfer sangat penting untuk kita. Kelas manajemen adalah bagaimana cara kita sebagai pendidik memanajemen kelas kita, mengatur kelas kita, bagaimana bangku atau mejanya, dan segala hal apa yang perlu diisi dalam kelas. Itu juga salah satu dari kelas manajemen. Dan atmosfer lebih kepada bagaimana cara kita sebagai pendidik mampu membuat kelas nyaman dan aman dari segala rintangan yang bisa saja terjadi. Kemampuan untuk membuat suasana kelas menjadi begitu aman dan nyaman, itu akan sangat-sangat berguna ke depannya. Karena ketika kita mampu membuat atmosfer kelas yang nyaman dan aman, maka murid akan sangat menyukai dalam bahasa Inggris, dan itu tentunya akan mempengaruhi perkembangan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris. Maka dari itu, untuk membuat atmosfer dalam kelas atau membuat suasana dalam kelas, maka kita sebagai guru haruslah menjadi guru yang ideal, misalnya sabar, kreatif, open-minded, dan humoris. Serta juga bagaimana cara kita menghormati anak didik kita, mengapresiasinya ketika mereka melakukan tindakan yang benar, dan tentunya mencintai mereka dan juga realistis. Dan tentu saja hal yang tidak boleh kita lakukan sebagai guru, misalnya adalah meremehkan murid, tidak sabaran, close-minded, enggak humoris, pemarah, tidak realistis, dan itu harus kita benar-benar jauhkan, karena itu akan menjadikan anak didik kita rusak atau bisa kita sebut sebagai down. Karena sebagai anak kecil, mereka memiliki psikologika yang masih rendah, dan jika kita melakukan tindakan yang salah pada masa mereka, maka yang terjadi adalah mereka memiliki mental yang down dan akan membuat mereka terhambat dalam pembelajaran bahasa Inggris ke depannya. Sementara itu, kita akan beralih kepada cara untuk membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan adalah kita bisa menggunakan banyak cara. Misalnya itu adalah menggunakan peralatan seperti kalender atau mainan seperti itu. Dengan cara begitu, maka kita bisa menaruh berbagai macam hal dalam kelas sehingga mereka sebagai murid begitu aman dan nyaman. Sebagai misalnya, untuk anak yang berusia
10 tahun ke bawah, mereka tuh sangat sekali dengan berbau gambar-gambaran. Kita bisa menaruh poster binatang dengan bahasa Inggrisnya pada dinding kelas, atau juga tentang tanaman dan bagian-bagian tumbuhan. Hal tersebut tentu saja akan menjadi nilai tumbuh dalam diri mereka, karena sebagai manusia kita adalah apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lihat. Dan materi next adalah bagaimana cara kita membuat kelas manajemen yang baik. Untuk membuat kelas manajemen yang baik, maka kita harus mengetahui dengan pasti kelas seperti apa yang efektif untuk anak didik kita dan kita. Tentu saja banyak pilihan cara, seperti cara kita mengatur bangku dan meja, itu akan merubah bagaimana hasilnya nantinya. Jadi perlu diketahui bahwa kelas manajemen ini begitu penting untuk para pendidik, karena dengan adanya kelas manajemen, maka kita bisa mengetahui akan seperti apa murid kita dan kemampuan mereka. Misalkan ada beberapa pilihan meja dan bangku untuk membuat para murid lebih memahami pembelajaran mereka. Misalkan bangku A, bangku B, dan bangku C. Seperti yang Anda lihat ini, maka Anda bisa mengetahui bahwa setiap bangku memiliki keunggulan yang berbeda. Jadi ada yang bagus untuk bekerja sama dengan teman, ada yang bagus untuk penjelasan, dan ada juga yang bagus untuk murid dan kelasnya. Maka dari itu perlu dipilih dan perlu diperhatikan dengan baik akan seperti apa manajemen kelas itu dibawa, apakah lebih kepada yang formal atau ketidakformalan, seperti itu. Dan dalam sebagai pendidik, maka kita harus mengetahui bahwa apa yang kita pelajari itu yang kita berikan. Maka dari itu mengapa topik atau hal yang akan kita bahas dan bagaimana penyampaiannya itu akan sangat penting bagi anak didik kita. Dalam membuat topik, tentu saja kita harus mengetahui ada 4 faktor penting yang harus dipenuhi oleh para pendidik. Misalnya, useful atau berguna, helpful atau membantu, practical, praktik, dan evaluation. Dan exciting atau memuaskan. Namun tentu saja hal itu harus bisa disampaikan dengan baik. Apabila tidak disampaikan dengan baik, maka nilai yang terkandung di dalamnya maka akan rusak. Topik itu akan menjadi suatu yang urgen atau menjadi suatu yang penting bagi anak didik dan memiliki nilai tambah atau feedback jika kita mampu melakukan penyampaian dengan cara sebaik-baiknya. Misalnya, Anda sebagai guru mungkin melakukan tindakan yang bagus mengajari anak tentang bagaimana bercerita, tapi Anda melakukannya dengan cara marah-marah, otomatis itu akan merusak mentalitas anak. Apalagi jika kita sampai memaksa mereka, maka otomatis topik yang kita bahas tidak memiliki nilai tumbuh karena penyampaiannya salah. Maka dari itu perlu kita ketahui bagaimana cara kita mengatur topik itu agar memiliki fungsi yang benar-benar indah. Misalnya, kita sebagai pendidik mengetahui situasi dan fungsi pembelajaran atau topik yang akan kita bahas. Contoh, kita pergi bertamasya ke kebun binatang. Otomatis, fungsi kita saat itu adalah bagaimana cara mahasiswa bisa menyebut hewan-hewan yang ada di kebun binatang menggunakan bahasa Inggris. Atau mungkin kita sedang berkebun. Bagaimanakah cara murid mengetahui apa tentang tumbuhan menggunakan bahasa Inggris dan apa yang kita lakukan menggunakan bahasa Inggris. Atau mungkin ketika kita masuk sekolah, maka kita bisa membuat murid mampu bercerita tentang menggunakan bahasa Inggris. Itulah mengapa bagaimana topik dan cara penyampaiannya itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Apalagi terlebih jika kita mampu mengetahui situasi dan fungsi kita saat tersebut. Selanjutnya adalah materi plan teaching. Plan teaching atau rencana guru adalah bagaimana cara kita merencanakan apa yang akan kita lakukan dalam kelas, apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak didik kita. Misalkan kita sebagai guru
bisa memikirkan ke depannya kelas kita akan seperti apa. Contoh, bisa jadi terjadi ketika di kelas itu terjadi suatu hal yang di luar otak kita. Misalnya kejadian anak-anak berantem dan kelas ribut, maka plan teaching berfungsi di sana. Karena dengan begitu kita mengetahui bagaimana cara kita membuat anak didik kita kembali normal dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Plan teaching juga berfungsi ketika kita melakukan apapun di dalam kelas. Tanpa adanya plan teaching, maka pembelajaran kita akan tidak efektif. Mengapa? Karena bisa jadi sesuatu hal yang tidak kita rencanakan akan menjadi suatu hal yang dapat merusak kelas tersebut. Contohnya adalah ketika kita mengajar misalnya, yang terjadi adalah ada waktu kosong yang terjadi. Terus kemudian bisa jadi yang terjadi adalah pembelajaran tersebut tidak efektif. Maka dari itu plan teaching akan sangat berfungsi untuk kita, akan sangat benar-benar membuat guru dan pendidik mampu mengajar dengan baik. Begitu. Dan kedua tentu saja adalah materi selanjutnya tentu saja adalah media tentang pendukung pembelajaran. Media pendukung pembelajaran itu penting untuk anak didik kita karena dengan adanya media, maka kita sebagai pendidik mampu membuat pembelajaran lebih efektif. Adanya media seperti gambar binatang, gambar tumbuhan, kalender atau yang lain itu akan mendukung pembelajaran anak kita karena dengan hal itulah yang membuat anak kita lebih mudah dalam berkembang. Media pendukung pembelajaran inilah yang bisa menciptakan anak didik kita menjadi lebih kreatif nantinya atau lebih memahami English for Children. Tentu saja ada media pembelajaran yang bisa dibeli dan ada yang tidak bisa dibeli. Maksudnya tuh ada yang bisa dibeli dan ada yang bisa dibuat. Contohnya yang bisa dibuat adalah gambar binatang, terus kalender, terus kartu permainan dan gambar-gambar tumbuhan. Sementara yang bisa dibeli seperti mainan, terus kaset, perekam, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengakhiri presentasi saya, maka kita harus mengetahui, kita sebagai pendidik atau guru harus mengetahui bahwa pembelajaran English for Children sebenarnya benar-benar sangat menarik untuk anak didik, asalkan kita mampu dan tahu bagaimana cara kita memberikan anak didik kita ilmu pengetahuan dan pemahaman dengan baik dan benar. Untuk mengajari hal tersebut, maka otomatis kita sebagai pendidik harus benar-benar memahami peran kita sebagai guru, bahwa kita harus memahami bahwa yang kita ajarkan adalah anak yang memiliki psikologi rendah, memiliki ilmu pengetahuan yang belum memadai, dan kelogisan yang belum terbentuk. Maka dari itu, bagaimana cara kita mengajarkan mereka English for Children akan sangat-sangat berperan penting untuk masa depan mereka. Maka dari itu, saya Maulana Abdul Aziz dengan ini mengatakan sekian dan terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum.